Di dalam perjalanan menuju pulang, saya bilang ke teman-teman saya bahwa hotel tempat kami nginep tuh sepertinya ada yang aneh. Teman saya si Bayu langsung merespon, "Iya bang, tadi malam depan kamar mandi kamar kita itu ada wanita berdiri dan berjalan naik ke atas tembok." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Selamat datang kembali di podcast Malam Kliwon episode 605. Alright, selamat pagi, siang, sore, malam teman Kliwon, sehat selalu ya. Ya, banyak rezekinya. amin. Pesan hari ini, kalau punya barang dijaga. Jangan sampai teradahan. Kalau kata orang kukusan mah, teradahan bener lu gitu. Kayak sembarangan gitu, takilan. Ya, terima kasih banyak buat teman Kliwon yang udah support kami dengan membeli merchandise di Pasar Malam Kliwon. Eta. Dan kita juga punya ini ya, PMK Uncensored ya. Kalau teman-teman pengen lihat, silakan bisa berkunjung ke Noise. Di situ masih bisa disimak. Kapan ada lagi kita berapa Uncensored episode? ya? Apa upcoming? Rahasia. Nah, saya jadi rahasiain tuh saya. Alias belum tahu. Oke, cerita pertama ini datang dari Pulau Sumatera, dikirimkan oleh seorang teman Kliwon asal Pekanbaru. Hai Mas Danu dan Mas Bimo, tolong nama saya disamarin aja. Nama saya sebut saja Fauzan, berasal dari kota Pekanbaru. Pada tahun 2013 lalu, saya sedang melakukan perjalanan dinas dari kantor untuk ke Kisaran, Asahan di Sumatera Utara. Oh, Kisaran. Saat itu saya ditemani dengan seorang teman, juga seorang supir, sehingga kami berangkat 3 orang. Selama perjalanan semuanya lancar, dan kami berangkat dari Pekanbaru jam 9 malam. Jam 7 pagi kami sudah sampai di kota tujuan. Sesampainya di sana, saya langsung ke kantor tujuan yang mana tempat saya ngurusin pekerjaan yang ditugaskan. Ternyata pekerjaan itu tidak tuntas hari itu, sehingga masih harus dilanjutkan besok pagi. Kemudian kami pun mencari penginapan atau hotel di kota tersebut. Setelah sekian lama berkeliling, akhirnya kami menemukan sebuah hotel baru yang berada di tengah kota dan dekat dengan tempat kami akan berurusan besok pagi. Hotel itu terlihat seperti hotel baru, atau kemungkinan habis direnovasi. Kenapa saya bilang renovasi? Sebab bagian paling belakang hotel tersebut adalah bangunan lama yang nampaknya merupakan tempat penginapan sebelumnya. Karena kami menginap bertiga, jadi kami diarahkan ke kamar yang terletak di bangunan belakang atau gedung lama. Sebab kamarnya lebih luas dari kamar yang lain, sehingga bisa menambah tempat tidur atau extra bed. Setelah makan malam, kami bertiga di dalam kamar sambil nonton TV. Karena kedua teman saya merokok, sehingga kamar tuh nggak kami tutup, dibiarin tetap terbuka sementara. Waktu hampir jam 11 malam, saya bilang ke teman saya, sebut aja namanya siapa ya, Adi. "Bang, tutup aja pintu kamar. Saya kurang nyaman, kayak ada yang bolak-balik lewat depan pintu kamar tapi nggak ada orangnya." "Oh iya, bentar lagi," kata si Andi. Sementara teman saya yang satu lagi, si Bayu, udah tidur. Mungkin dia capek karena dialah yang nyetir mobil di antara kami bertiga. Ternyata gak lama setelah itu saya ketiduran. Dan tiba-tiba saya terbangun karena saya merasa ada seseorang yang berdiri di samping tempat tidur saya. Ketika saya bangun, pintu kamar saya masih terbuka. Dan teman saya udah tidur semua. Si Bayu tidur dengan extra bed di bawah, sedangkan Adi tidur di tempat tidur sebelah. Setelah saya terbangun, saya langsung lompat untuk menutup pintu kamar dengan perasaan merinding. Kemudian saya coba untuk tidur kembali, tapi nggak bisa. Sehingga saya kemudian menonton TV. Waktu itu jam 12:30 pagi itu.
Tiba-tiba saya melihat si Adi seperti didorong oleh seseorang yang tidak nampak, sehingga dia jatuh dari tempat tidurnya. Dia pun lalu terbangun dan bilang ke saya barusan kayak didorong orang bro. Karena saat itu saya nggak mau membahas situasi tersebut, akhirnya saya cuma jawab, abang tadi mimpi didorong orang nggak? Padahal saya saat itu merinding karena saya ngelihat tuh teman saya kayak didorong sama sesuatu yang nggak nampak. Akhirnya malam itu saya paksa untuk tidur. Di dalam tidur itu saya bermimpi. Saya bertemu dengan seorang wanita yang membawa saya ke rumahnya. Rumah tersebut berada di dalam satu gang gak jauh dari jalan utama. Sesampainya di dalam rumah, dia menutup pintu-pintu rumahnya. Kemudian dalam mimpi saya tersebut, dia membuka semua bajunya dan mengajak saya untuk berhubungan intim. Saat itu saya lari ke ruang tamu rumah tersebut. Kemudian ada seorang wanita datang dari luar membuka pintu rumahnya. Saya pun kemudian memanfaatkan itu untuk lari keluar rumah. Lari ke arah jalan utama keluar dari gang rumah itu. Sesampainya di jalan utama, saya kemudian duduk di bawah pohon sambil mengatur napas saya. Gak lama, ada seseorang memanggil saya. Bang, bang. Saya melihat ke belakang. Ternyata ada seseorang yang berdiri di jendela sambil bertanya ke saya. Abang dari rumah belakang ya? Hati-hati dengan wanita itu ya. Mendengar itu saya cuma terdiam. Tiba-tiba saya terbangun dan ternyata udah subuh. Habis sholat subuh, saya mandi dan teman-teman juga gantian mandi. Kami pun siap-siap buat check out. Teman-teman saya duluan memasukkan barang-barang ke dalam mobil, baru giliran saya. Ketika saya menutup bagasi mobil dan mau jalan ke depan, saya pun mundur kembali dan melihat di belakang tempat mobil saya parkir. Lokasinya tepat di jendela yang ada dalam mimpi saya. Tempat di mana ada seseorang yang negor saya tuh. Saat itu saya coba mikir positif dan bilang kayak, mungkin kebetulan. Setelah itu saya sarapan di hotel tersebut. Setelah selesai sarapan, saya ternyata kehabisan pulsa telepon dan nanya, di mana nih tempat yang jual pulsa? Ternyata di sebelah lokasi saya sarapan ini ada tempat yang jualan pulsa. Saya pun ke toko sebelah dan ngisi pulsa. Setelah selesai, saya kembali lagi ke warung tempat sarapan tadi. Ketika saya mau masuk, saya kembali keluar dan mundur. Di antara warung sarapan dan toko tempat saya beli pulsa, ada sebuah gang. Gang tersebut adalah gang yang hadir dalam mimpi saya semalam. Saya hanya terdiam dan bergegas menyelesaikan urusan pekerjaan kami. Saat sore hari, pekerjaan telah selesai dan kami kembali ke Pekanbaru. Di dalam perjalanan menuju pulang, saya bilang ke teman-teman saya bahwa hotel tempat kami nginep tuh sepertinya ada yang aneh. Teman saya, si Bayu, langsung merespon. Iya bang, tadi malam depan kamar mandi kamar kita, itu ada wanita berdiri dan berjalan naik ke atas tembok. Abang gak lihat di atas kamar mandi kita ada jejak kaki? Wah, akhirnya kami gak bahas itu lagi sampai di Pekanbaru. Kami sampai di Pekanbaru tuh sore hari. Ketika saya sampai di rumah, saya pun tidur karena kelelahan. Nah, sewaktu saya tidur, tiba-tiba ada suara wanita berbisik di telinga saya. Dan dia berkata, Bang, baliklah ke Kisaran. Kerja abang belum selesai. Saya tunggu abang. Suara itu masih sering terdengar setiap malam hingga membangunkan saya. Wah, gitu bang. Sekian cerita dari saya. Semoga gak bosan ya bacanya. Next saya akan ceritakan lagi pengalaman pribadi saya. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Wah, ini bukan mimpi ini berarti ya. Apa kalau bukan mimpi? Kerja abang belum selesai. Itu beresin dulu. Main pulang aja ke Pekanbaru. Ternyata suara atasan. Atasan ya, ternyata. Yang kayak gini-gini setan lagi jadi.
Kambing hitam. Kambing hitam. Kalau jadi kambing conge nggak apa-apa dah. Nah, Bengong. Lucu juga istilah kambing conge, kasihan ya. sih. Kisaran asahan lumayan juga ya berarti ya. Berangkat jam 9 malam sampai jam 7 pagi, 10 jam tuh. Kan baru asahan. Makanya jadi lagu. Apa? Kisaran mentari Menyinari asahan. Ini cerita-cerita begini tuh yang bikin gue ngerasa wah teman Kliwon tuh di mana-mana ya gitu. Dari wah macam-macam banget lah latar belakangnya. Beragam. Pol. Maksudnya kaget gue. Kira-kira ada yang ngetok. Dari macam-macam latar belakang gitu. Podcast lain pasti enggak. Pasti semua manajer. Enggak. Kalau podcast manajer semua berarti bootcamp. Iya, jatuhnya review kalau itu, Pak. Atau audiensnya kumpul leaders. Nah, itu baru tuh. Anak sekolahan, ruang guru. Nah, iya. Apa? Zenius. Iya. Ada salah satu waktu itu pernah nge-DM gua. Dia TNI AL. Jadi dinasnya di kapal kemana-mana. Udah sama kan gitu. itu waktu itu kita bahas tuh bukan ya? Iya, mungkin dia kali ya. Dia bilang, "Bang, saya belum jadi-jadi nih ngirim cerita di kapal." Ya, kirim lah, gue bilang. Bob. Nggak apa-apa kan? Iya. Di sini. Kirim lah, jangan males-malesan, gue bilang gitu. Itu dia. Emot gini. Iya, dapat gini tetap. Emot gini. Kirim lah, jangan males-malesan gitu. Kirim enggak. Sap. Balasnya gitu dong. Aduh, ada aja agenda. Mimpi berarti dibilang ketempelan gak nih kalau kayak Ketempelan. gini? Tapi ketempelan yang tidak bikin badan sakit ya. Justru mau dibikin enak. Nah, Dia malah lari. malah. Ini kalau Dencil yang mimpi nih. Oh. Ayo, gitu. Ditawarin Ditawarin masuk kamar, tutup pintu. Dah lah. Ayo. Pertandingan persahabatan. Iya. Apalagi friendly match. apalagi setannya kayak yang di film horor yang terakhir kita nobar di Epicentrum. Wah, Nah itu tuh. Kok ya begitu mak petunduk. lagi-lagi istilah Javanis keluar yang tidak dimengerti oleh teman-teman di pulau lain. Orang kok mak pedundu begitu. Kayak bunyi-bunyian ya. Mak petunduk. Aduh. Iya ya. Ngapain ya? Setan dalam hal ini setan ya. Setan-setan yang punya niatan mengganggunya seperti itu tuh setan apa nih berarti nih? Birahi. Setan birahi. Apa yang mau dikejar gitu loh? Manu. Lagi. Istilah Japanese. Ngomongnya gini nih. Wano. Cari apa sih kamu? Nyari manu. Gak sama. Tegas. Tegas. Oke, lanjut. Hati-hati loh setan. Maksudnya kalau kamu punya modul seperti itu, nggak semua orang ketakutan. Ada orang-orang yang dengan senang hati loh. Ciko-ciko gitu mah ya diantem loh. Menyambut baik ajakan friendly match. Iya. Swipe kanan kalau Ciko mah. Langsung Swipe kanan. diajak perang rudal nih. Ayo, kalau bagian gue akan kasih keleluasan untuk memilih Apa? berdasarkan judul. Ya yang milih siapa kan nggak bisa. Enggak, bukan lu. Oh, gue yang milih. Mau pengalaman mistis selama jualan angkringan atau nenek merayap di plafon? Wah, itu serem sih sebenarnya. Ayo, mau yang Tapi mana? jadi lucu. Angkringan aja kali ya. Ya, ya angkringannya lah. Kan bisa di next episode. Iya. Jual apa tadi? Pengalaman mistis selama jualan angkringan. Oh, diutangin paling. Serem sih. Hiroshima hancur karena bom.
Warung hancur karena bon. Itu pengalaman horornya. Nasi kucingnya hilang. Nasi, Aduh. nasi kucingnya British Shorthair. Mahal. Kalau jangan makan di angkringan situ ah. Kenapa emang? Galak. Galak. Nasi kucingnya karakal. Kupingnya tajam. Iya. Nasi kucing ini mahal banget. Berapa emang? 300.000. Lah kok bisa? Lah itu nasi British Shorthair. Kok nasi kucing ada lanjutannya? Kenapa sesuai dengan jenis? Iya. Kucing kan macam-macam. Ayo. Kita mau mengucapkan berita duka cita ya yang mendalam untuk panutan kita semua, John Takpor Songkale. Oh innalillahi. Iya, kemarin meninggal dia. Sakit ya. Sakit. Pemain dengan tendangan geledek itu. Betul. Sakit guys. Innalillahi. Assalamualaikum Mas Bimo, Mas Danu dan tim PMK semuanya. Perkenalkan nama saya Isan atau yang dipanggil Gecol. Enggak. Kita nggak nerima yang belakangnya col kecuali purpur beta Beta col. col. Tidur jadi enteng. Saya berjualan angkringan di Semarang dari tahun 2007. Saya mulai mendengarkan PMK kalau nggak salah dari tahun 2020. Berawal diceritain teman kalau ada podcast yang lebih seru dari podcast sebelah. Salut. Siap des. Salut. Langsung aja ya Mas Bimo, Mas Danu. Mungkin cerita pengalaman saya ini tidak berkaitan satu kejadian dan kejadian lainnya. Selayaknya orang yang berjualan di malam hari, sudah pasti ada kalanya sendirian saat di warung. Nah, kejadian ini tuh biasanya kalau sendiri tuh pas warung sepi atau saat pelanggan sudah pada pulang. Terlebih lagi saya tidur juga di warung angkringan itu. Ada space ruangan 3x3 meter yang saya jadikan tempat tidur. Kejadian pertama ini terjadi pada tahun 2008. Waktu saya dengan sangat terpaksa harus mulai berjualan sendiri setelah kakak saya yang tadinya berjualan bersama saya tiba-tiba minggat gak tahu kemana. Mabur. Mablang. Bahasanya lebih ekstrim. Ngablang. Hari-hari awal alhamdulillah masih aman-aman aja mas. Sampai kurang lebih semingguan saya mulai jualan sendirian. Dan tiap tengah malam saya sering dengar suara bayi nangis dari belakang warung. FYI, belakang warung saya ini tuh waktu itu masih kebun-kebun dan lahan kosong. Setelah lahan kosong itu baru ada perumahan warga. Awalnya saya kira itu suara bayi nangis dari warga perumahan belakang. Sampai akhirnya suatu hari saya ketemu satpam perumahan itulah. Kita sebut saja di sini namanya Om Iyo. Beliau bertanya ke saya, "San, kalau malam kamu sering dengar bayi nangis nggak?" Saya di situ jawab dengan santai aja, "Dengar Om, bayinya orang perumahan kan ya Om?" Om Iyo jawab lagi, "Warga belakang nggak ada yang punya bayi San." Lah wong saya pas jaga kalau dengar suara bayi nangis aja langsung lari pulang ke rumah kok. Wah sialan, batinku demikian. Sambil meringis saya bilang, "Wah serem juga ya Om ternyata." Sambil pura-pura tenang lah di situ saya. Tapi setelah tahu fakta itu, tiap selesai tutup warung jam 2 malam, saya langsung cabut ke warnet dan pulang ke angkringan jam 7 pagi. Saya gak berani tidur di situ selama kurang lebih 2 minggu. Sampai saya merasa badan sudah gak kuat karena kurang tidur. Akhirnya saya memutuskan untuk berani aja lah. Karena pikir saya lebih takut masuk rumah sakit ketimbang ketemu demit. Hari pertama setelah saya memutuskan untuk langsung tidur di angkringan lagi, sekitar jam 5 pagi, saya tiba-tiba terbangun. Tapi masih antara sadar gak sadar. Samar-samar nih, saya melihat ada seperti wanita berbaju putih berdiri di pojok ruangan. Tapi karena saking capek dan masih ngantuk, saya cuman bilang, "Kowe sopo to yo?" Dan langsung tidur lagi.
Pas siang harinya, saya bangun dan sudah benar-benar sadar. Saya mikir nih, yang tadi pagi itu beneran apa cuman mimpi ya? Sambil ngibrit jalan cepat keluar kamar nih saya mikirnya. Setelah kejadian itu, jadi kayak udah biasa aja ngalamin kejadian-kejadian seperti itu. Mulai dari pintu belakang angkringan yang seperti dilemparin batu, sampai ada teman yang buang air kecil di kebun belakang angkringan yang lari terkencing-kencing. Katanya lihat sosok hitam di atas pohon yang dia kencingin. Kita lanjut beberapa bulan setelah itu. Ada anak kecil, saudaranya yang punya kontrakan tempat angkringan, datang nih main. Iseng lah ditanya sama budenya yang punya kontrakan ya. Di sini ada lihat apa, Dek? Adeknya bilang, itu ada tante cantik di kamar omnya. Saya maksudnya nih ya. Kadang suka main ke depan juga. Ditanya lagi, ganggu gak, Dek? Adeknya jawab, enggak kok, tantenya kan emang tinggal di situ dari dulu. Saya sih gak kaget denger itu, wong saya sudah pernah lihat. Lagian adeknya bilang tantenya cantik. Hehe, alhamdulillah. Berasa ini dia ditaksir. Hehehe-nya itu lo yang bikin hehe gitu. Alhamdulillahnya setelah itu gak ditampakin lagi. Palingan ya cuma barang tiba-tiba ada yang hilang. Terus teman saya ada yang lihat barang di kamar tiba-tiba gerak sendiri. Sampai pada tahun 2021 kalau nggak salah, setelah saya diminta geser posisi angkringan karena tempat sebelumnya mau dipakai buat usaha air isi ulang sama yang punya lahan. Gesernya nggak jauh, cuma sekitar 20 meteran. Bedanya, di lahan yang ini tuh nggak ada space buat tidur, cuma parkirannya aja yang jadi lebih luas. Ada kejadian lagi di tempat baru ini. Sekitar jam 12-an malam waktu itu. Angkringan udah sepi dan saya memutuskan untuk tutup aja lah. Waktu mau beres-beres sambil ngitung duit, jadi posisi saya nunduk ke laci gerobak nih. Tiba-tiba ada suara. Suaranya tuh lirih. Mas, mas, mas. Refleks seorang pedagang langsung saya sahut. Monggo. Kas penjual angkringan menyambut pembeli. Oke. Monggo. Ya, Gitu kan. ya. Pas saya lihat ke sekeliling angkringan kok gak ada orang. Masih positive thinking nih. Saya pikir saya yang halu atau ngantuk kali ya. Akhirnya saya nyuci gelas-gelas kotor yang posisinya ada di belakang gerobak angkringan. Tiba-tiba ada suara lagi. Mas, mas. Tepat di telinga kanan saya. Saya kaget dan refleks misuh. Wasu. Nek meh jajan ketok wae. Gak usah ngageti. Dianjingin. Lagi nyuci gelas lagi. Karena gak mau dikagetin lagi, saya mutusin buat gak tutup warung sampai habis subuh. Wah, keren. Setelah itu sampai sekarang gak ada lagi kejadian yang aneh-aneh. Cuma ya angkringannya jadi malah sepi. Gak tahu gara-gara geser tempat atau gara-gara demitnya manggil-manggil itu ngambek gara-gara saya katain asu atau gimana lah. Terima kasih Mas Danu dan Mas Bimo sudah dibacain. Semoga PMK dan saya sukses selalu. Amin, amin ya Allah, Mas. Semoga punya karyawan banyak ya, Mas. Biar 2008 nanti ya. Iya, semoga sekarang udah punya karyawan banyak. Jadi yang dikerjain Mas bukan Mas lagi gitu ya. Biar karyawannya aja. Gue tuh kebayang scene film Susana cuy. Pedagang angkringan sendirian, lagi ngitung duit, dikerjain. Kasian banget ya. Takutnya kan, Mas, monggo. Oh nggak ada. Terus itu dari atas terbang gitu ya. Bokir kecut gitu. Bokir kecut. Wah itu serem banget itu. Iya, tapi udah kebal nih ya akhir 2008 bro sampai 2020 12 tahun ya jualan angkringan. Respect total respect. Iya, nama angkringannya kalau nggak salah Pizza Ebira ya. Bukan. Ternyata Pizza Ebira lah. No. Lah kaya nih orang. Saya lebih sedikit oriental. Apa? Cunggiwa. Aduh. Angkringan kok dagingnya pakai selada begitu. Korean restoran.
Tapi Kok dibilang angkringan? Tapi ada satu tadi yang menarik ketika banyak kejadian ya di angkringannya. Dia bilang ada satu ya kayak ada barang tiba-tiba hilang. Mas tolong mas, kalau untuk yang satu ini harus diwaspadai. Kan dia bilang kalau barang tiba-tiba geser gak apa-apa. Ya palingan kayak barang tiba-tiba hilang. Waduh ini. Misalnya barang yang tiba-tiba hilang apa? Sate usus, Pentingnya audit. sate telur. Nah, Nah, itu. Bakwan yang udah dibakar. gitu-gitu tuh. Barang tiba-tiba hilang. Apa emang mas barangnya? Oh, sate kulit. Oh. Sosis. Sosis angkringan tuh. Kornet angkringan tuh. Kornet angkringan. Nah, Kangen juga nongkrong di angkringan ya. udah nggak ada gerobaknya. Mau dikangenin juga udah nggak ada. Angkringan beneran bukan Oh, bukan kita. angkringan Kin Sky. Iya, emang ada apaan itu? Kagak ada apa-apaan itu. Minggu depan gua ke angkringan. Itu tuh yang Oh, yang waktu di Jogja kan enak kita minum yang kopi jos. Lo nggak sempet ngikutin ya? ikut. Yang di Kopi yang di jos. pasar-pasar itu. Iya kan Yang malam kita ke situ. angkringan. Nah, ya itu. Itu. Dencil kan 2 minggu lagi ikut. Udah niatnya lain bro. Iya. Wah lucu nih bang nih. Naik beca banget. Itu nerinya udah beda. Kan kayak terbang itu. Itu nerinya udah beda. Iya, naik beca tuh kayak duduk di depan kan, kayak gitu, kayak Titanic. Aladin. Kok mabuk mulu yang ada di kepalanya ya. Kayak Titanic itu. Lihat kota gede. Itu nerinya udah beda. Ya wes. Oke, terima kasih buat teman kalian yang sudah menonton dan mendengarkan. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah.